Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan ada dia anak Al-Ma'arif. Ya. Anissa, ada yang tahu tentang fenomena sebelumnya? Ya, dia Najwa. Satu. Fenomena. Jadi fenomena adalah satu yang terjadi di luar kalian baik karena tidak tadi sudah menjelaskan hampir sehat walafiat dan adalah faktor paling besar bisu proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihaduddin Akbar. Saat ini saya terdata sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di Universitas Syah Kuala Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktik mengajar untuk penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Martapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, coba cek dan lihat dulu di bawah lacinya ada apa. Nah, kalau ada sampahnya, ambil dulu, bersihkan dulu, kemudian buang ke tempat sampah. Sebelum kita mulai belajarnya. Nah, sudah dibersihkan semuanya? Ya. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Dari wajah-wajahnya ini terlihat semuanya ceria. Nah, sebelum itu maka saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa? Sidik ya? Sidik, silakan pimpin doa, Sidik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita memulai berdoa. Berdoa mulai. Baik, karena tadi sudah berdoa, maka akan saya periksa kehadirannya pada hari ini 12 Juni. IC Rizkon Al-Ma'arif, Alia Najwa, M. Alfareza, Anissa. Baik, karena sudah tadi kita mengecek kehadiran, alhamdulillah semuanya hadir, sehat walafiat dan sangat ceria terlihat dari sini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Jadi siapa yang tahu sebelumnya teks eksplanasi itu apa? Saya Pak. Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan suatu proses atau terjadinya fenomena kejadian. Iya, betul sekali.
jadi Siva ini sepertinya sudah baca buku ya soal teks eksplanasi. Nah, sikap seperti ini bagus dipertahankan untuk menjadi siswa yang teladan, siswa yang mampu meraih prestasi akademik lebih dari yang lain. Harus berusaha, harus bersungguh-sungguh. Meskipun demikian, siswa yang mungkin punya prestasi lebih di bidang non akademik seperti olahraga, musik, tari, dan yang lain-lainnya itu juga patut untuk dikembangkan. Karena sebagai peserta didik, siswa di zaman sekarang tidak lagi harus bergantung sepenuhnya pada nilai akademik, tapi juga pada prestasi-prestasi yang lain. Eksplanasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, tahukah kamu tentang fenomena? Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang teks eksplanasi, perlu dipahami lebih dulu fenomena itu apa. Ada yang tahu tentang fenomena sebelumnya? Saya Pak. Ya, kita. Jadi fenomena adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan yang akan berdampak pada sesuatu. Ya, ada pendapat yang lain tentang fenomena? Saya Pak. Ya. Jadi fenomena itu suatu kejadian yang melibatkan banyak orang. Nah, betul sekali pendapat kedua teman kalian tadi, bahwa sebenarnya fenomena adalah gabungan dari dua pendapat. Fenomena adalah semua kejadian yang terjadi di tengah banyak orang dalam konteks fenomena sosial, dan fenomena selalu punya dampak, entah itu dampak sosial maupun dampak alam, seperti kondisi banjir, kebakaran, demo, dan yang lain-lain. Kalian pernah pasti menemukan fenomena di berita-berita, ya? Pernah nonton berita sebelumnya? Pernah. Nah, di berita-berita banyak sekali fenomena. Nah, sebelum lebih dalam lagi, kita akan mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi serta terampil memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan baik. Nah, berdasarkan namanya problem based learning, maka pembelajaran kali ini akan berbasis atau berdasar pada sebuah masalah. Seperti ini, bisakah kamu mengenali fenomena ini? Ini ada gambar anak-anak juga sedang belajar, sedang duduk. Ini apa namanya? Kemiskinan. Kalau digolongkan ke fenomena alam atau sosial? Sosial. Fenomena sosial. Bagus sih, sepertinya baca semua nih. Saya sangat senang. Oke, coba kita lihat lagi. Ini ada banjir, ya kan? Pernahkah kamu mengalami fenomena ini? Pernah. Nah, ada yang pernah kebanjiran berarti sebelumnya. Tahun berapa tuh? 2020. Oke. Masa 2020? Oh, ada awal 2020. Apa 2021? Itu sejauh yang saya tahu itu adalah banjir terbesar di Kalimantan Selatan. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai fenomena. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini ada apa nih? Ada api-api ini, kebakaran, terus gempa dan longsor ini gempa, ya? Pernah mengalami kebakaran? Ada yang pernah kebakaran? Rumahnya, alhamdulillah tidak ada. Bagus. Jadi, nah ini perlu
dipertimbangkan soal keselamatan di rumah. Kalian juga perlu mengecek semua hal-hal yang berpotensi menyebabkan bencana. Selanjutnya, fenomena ini sangat menggemparkan. Apa ini? COVID-19 yang pernah terjadi atau mungkin ada yang menyebutkan sampai sekarang masih ada. Meskipun pemerintah Indonesia telah menyatakan kalau COVID-19 sudah berakhir di Indonesia. Kalian sempat mengalami pembelajaran jarak jauh? Sempat daring, online? Bagaimana tuh rasanya? Tidak enak, lebih enak tatap muka ya. Sama. Para guru juga sering mengeluhkan kondisi seperti itu. Dan yang ini fenomena apa? Demo. Dan tergolong dalam fenomena sosial. Oke, setelah kita sudah melihat beberapa masalah yang sudah dilihat di sini, ada demo, ada bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa, longsor, kemudian ada COVID-19. Nah, COVID-19 meskipun menurut WHO itu merupakan bencana alam karena disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kelelawar. Nah, meskipun demikian kan tetap fenomena ini sangat unik karena menyebabkan dampak sosial yang sangat berat. Ada yang kemudian tiba-tiba bangkrut, ada yang kemudian tiba-tiba untung, seperti halnya perusahaan Zoom. Tahu Zoom? Nah, Zoom meeting itu semasa pandemi mengalami kenaikan profit hampir berapa ratus %. Saking untungnya, saking banyaknya yang menggunakan Zoom karena waktu itu kan protokol kesehatan sangat ketat. Baik, selanjutnya kita membentuk kelompok belajar. Masing-masing ada 3 orang. Karena di sini ada 18 orang, maka ada 6 kelompok. Sekarang untuk kelompoknya, saya percayakan untuk kalian memilih sendiri anggota kelompok masing-masing. Baik, sudah dibagi kelompoknya? Sudah sesuai dengan duduk kelompoknya? Sudah. Sekarang akan saya bagikan. Nah, jadi di lembar kerja kalian masing-masing, di situ kan ada teks tentang demonstrasi massa, ya. Bagian paragraf yang berisi fenomena awal itu bagian yang mana ditandai. Nah, di nomor 2 itu kejadian apa saja yang terjadi pada teks itu. Jadi kejadiannya secara umum kalian tuliskan di situ. Kejadiannya apa saja, lalu kemudian tandai paragraf yang berisi tentang rangkaian kejadian. Sampai di situ mengerti? Mengerti. Dan terakhir di nomor 3 tentang komentar pada teks. Jadi teksnya kalian baca dulu, lalu kalian diskusikan komentar apa yang cocok untuk teks itu. Lalu kembali diberi tanda pada teks bagian mana yang merupakan komentar atau bagian akhir dari sebuah teks eksplanasi. Nah, lalu di bagian B itu ada teks yang lain lagi,
ada teks eksplanasi juga tentang banjir bandang. Nah, di bagian banjir bandang itu kalian diminta untuk mencari konjungsi dan kata teknisnya. Nah, jadi di sini ada beberapa konjungsi dan kemudian ada beberapa kata teknis. Nah, itu dituliskan di kolom yang sudah disediakan. Dan terakhir bagian C itu kalian membuat sendiri teks eksplanasi kalian secara berkelompok. Jadi setelah kalian melihat teksnya, kalian sudah melihat kan bahwa struktur teks eksplanasi ada bagian fenomena, ada rangkaian kejadian, dan ada bagian komentar. Nah, itu kalian buat minimal 1 paragraf untuk 1 bagian. Gitu ya. Bagian mengerti? Mengerti. Oke, bagus. Terus mengidentifikasi dan menelaah. Jadi di sini ada 3 pertanyaan. Terus kita ada satu teks juga untuk mencari definisi. Yaudah kalau gitu kita bagi tugas aja. Bisa kamu cari strukturnya. Kamu cari. Baik, waktu mengerjakannya sudah habis. Sekarang kita sampai pada tahap selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, kira-kira kelompok siapa yang mau lebih dulu? Siapa? Ya, siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Nah, ya silakan maju ke depan, ke tengah. Ya. Nah, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, di bagian A mengenai struktur teks. Paragraf pertama dan kedua adalah fenomena awal.
Kemudian di paragraf 3 sampai 6 adalah rangkaian kejadian. Kemudian paragraf terakhir adalah komentar, yaitu paragraf 8 dan 9. Sementara itu teks ini tentang demonstrasi massa. Jadi selanjutnya berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil teks eksplanasi yang kelompok kami buat. Jadi topik yang kami ambil di sini adalah tentang jejak digital. Jadi tanpa disadari jejak digital berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Apa yang diunggah di media sosial sewaktu-waktu dapat menjadi bumerang bila tidak disikapi dengan bijak. Ya, demikian hasil presentasi tadi yang kalian sudah bawakan. Selanjutnya adalah mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siapa yang mau cerita soal bagaimana pendapatnya juga tentang teman-temannya yang maju tadi? Ada? Siapa yang mau menyampaikan hasil evaluasinya tentang presentasi yang barusan dilaksanakan? Siapa? Tia, coba Tia. Nah, udah. Jadi selama diskusi kelompok tadi kami membagi tugas. Ada yang mencari referensi, ada yang mencari struktur dan membuat salah satu teks eksplanasi. Terus? Itu aja. Oke. Ya, selanjutnya adalah asesmen pengetahuan. Nah, jadi dalam tahapan ini kalian akan mengakses quizzes dari ponsel kalian masing-masing. Jadi siapkan ponselnya semuanya pastikan internetnya aktif. Saya akan mulai quizesnya langsung. Nah, kita pakai mode klasik. Baik, di sini sudah ada akses untuk membuka quizesnya. Jadi klik joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya 428037. Jadi asesmen pengetahuan ini bertujuan untuk memastikan kalian betul-betul memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, 1, 2, sudah nggak? Yuk.
asesmen pengetahuan. Jadi yang tertinggi adalah Zubaida Ramadhani, kemudian ada Alia Najwa yang kedua, dan siapa tadi yang ketiga tadi? Tia Dwi Nabila. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, selanjutnya setelah kalian menjawab soal tadi, kita sampai pada kesimpulan dan penguatan. Jadi tadi kita sudah belajar 3 hal. Apa saja? Struktur teks, bahasaan, dan pola pengembangan paragraf. Struktur teks itu yang pertama ada fenomena awal atau identifikasi fenomena yang sudah tadi kalian tentukan pada teks yang mengenai demonstrasi massa. Kemudian ada proses kejadian yang berisi kronologi dan penyebab-penyebab kejadian. Dan yang terakhir adalah ulasan yang berisi komentar dari yang membuat teks eksplanasi. Itu tentang struktur teks eksplanasi. Selanjutnya adalah kebahasaan. Kebahasaan teks eksplanasi itu sangat khas di bagian konjungsi. Jadi konjungsinya ada 2 di sini, konjungsi kronologis dan kausalitas. Siapa yang tahu konjungsi kronologis dan kausalitas? Kronologis itu berhubungan dengan proses, betul sekali. Maka konjungsinya adalah selanjutnya, setelah itu, kemudian, apa lagi? Lalu. Nah, begitu. Sedangkan pada kausalitas adalah sebab akibat. Maka konjungsinya sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan seterusnya dan seterusnya. Mengenai pola pengembangan teks. Nah, ini berkaitan dengan konjungsi tadi. Ada konjungsi sebab akibat berkenaan dengan pola pengembangan teks yang sebab akibat. Sedangkan konjungsi proses itu pola pengembangan teks yang proses. Jadi begitu. Baik, ada pertanyaan anak-anak? Ya. Sudah paham semuanya? Bagus. Selanjutnya kita ke bagian refleksi. Selanjutnya refleksi. Jadi ada hal-hal yang sudah dilakukan saat pembelajaran apa saja, kemudian yang belum dilaksanakan apa saja, kemudian perasaan kalian bagaimana? Ada yang mau menyampaikan perasaannya selama pembelajaran? Saya, Pak. Ya. Perasaan yang saya alami selama proses pembelajaran itu sangat senang. Ya. Karena sebelum belajar ini saya tidak tahu yang dinamakan teks eksplanasi. Setelah saya belajar ini, saya ternyata tahu, oh ini yang dikatakan sebagai teks eksplanasi. Baik contoh-contohnya yang bagaimana fenomena alam dan juga sosial. Ya. Baik, berakhir sudah rangkaian pembelajaran kita pada hari ini, Senin 12 Juni 2023. Untuk mengkondisikan kelas kembali seperti semula, saya mintakan untuk menyusun kembali meja dan kursinya seperti sebelumnya. Baik, sudah kembali seperti semula. Jadi ini adalah akhir dari pembelajaran. Selanjutnya pelajaran kita adalah tentang karya ilmiah. Nah, jadi mungkin bisa dipelajari lebih dulu sebelumnya, seperti tadi Siva juga membaca terlebih dulu sebelum memulai pembelajaran. Ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah sangat semangat pada pembelajaran hari ini, sangat antusias pada pembelajaran hari ini. Ya, dan terakhir bahwa keberhasilan itu tidak dinilai dari hasil sebenarnya, tapi proses yang kalian jalani. Sebagus apapun, seberbakat apapun kalian di bidang tertentu, kalau prosesnya tidak baik, maka hasilnya juga tidak maksimal. Jadi harap semuanya bersungguh-sungguh
dalam menjalani segala sesuatu. Apa namanya ya? Sekreatif apapun atau seberbakat apapun kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi terakhir saya ucapkan terima kasih pada kalian semua karena tanpa ada kalian mungkin saya tidak berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.